karena lo ya, karena lo Yesusku dihina-hina. Kamu masih banyak cabulnya, kamu masih banyak bercabul, jadi jangan campuri perdebatan. Kecuali kamu udah suci. Ke bang lu gak? Saya cabulnya di mana? Kemarin aja lo dikatain lonte. Terus kalau kalian ngatain gue lonte, emang gue beneran lonte? Apa sampai lo digituin? Nggak pakai kondom lah, inilah, nggak jantan kalau nggak pakai kondom. Itu bahasa apa itu? Itu nggak ada serius-seriusnya. Ken, kamu bertobat dulu, baru kamu kasih komentar. Bertobatnya gimana? Saya ngapain? Nah, kalau kamu seenaknya ngomong kotor, terus kamu ngomongin firman, sangat tidak adil. Ah, dia nikah ya nggak apa-apa, asal belum nikah ya. Tapi harus terima. Misalnya si Valen mau sama si Wongling, dia masih jangan, dia harus masuk ke Kristen lagi. Jangan ngajak jebak Saro. Luga. Kamu Satu tidak terikat, ya nikah aja ya kan. Tapi tahun depan akan segera ada pernikahan. Sini kan nih mau kita jodohin. Ayo nih kan, sekarang pacar lo siapa nih kan, biar kita juga mendukung. Udah sama gue mah gak usah ngomongin kayak gitu. Hah? Gimana? Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video diskusi antara sesama Kristen ya, yaitu Lugahon Tambunan dengan saudari Niken. Nah, di dalam diskusi ini si Lugahon Tambunannya memvonis Niken ini pelaku cabul ya. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan dengarkan bersama ya. Namun terlebih dahulu tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like dan di-share. Begitu juga kita dukung semua channel Islam ya untuk terus menjadi corong dakwah guna membentengi umat dari upaya pemurtatan dan penangkalan akidah umat Islam. Dan video ini atau diskusi ini berlangsung di channelnya ZCC ya. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Udah bang, kalian gak mau terima gak usah dipaksa. Kamu diam aja. Kalau udah jelas, Kan diam aja, diam aja. Saya nggak mau dengar kamu, kamu. Kamu udah bertobat, marah si Luga. Kecuali kamu udah bertobat, harus saya mau dengar kamu. Kamu banyak salahnya. Di Mazmur 110 Justru karena lo ya, karena lo Yesusku dihina-hina. Kamu masih banyak cabulnya, kamu masih banyak bercabul, jadi jangan campuri perdebatan. Kecuali kamu udah suci, baru kamu boleh debat. Bertobat dulu. kita lihat di Mazmur 110 Sebentar, Valen. Imam Saya tunggu dulu, Valen. Tunggu dulu. Saya cabulnya di mana? Coba jawab. Apa? Gimana? Nggak, ke bang lu gak? Saya cabulnya di mana? Kemarin aja lo dikatain lonte sama si Valen. Terus kalau kalian ngatain gue lonte, emang gue beneran lonte? Ya intinya kenapa sampai lo digituin? Ya tanya lu sama Valen kenapa? Dia yang nanya lah. Orang chat-chat lo aja ngomongin nggak pakai kondom lah, inilah, nggak jantan kalau nggak pakai kondom. Itu bahasa apa itu? Itu nggak ada serius-seriusnya sama Nggak ada sekali. bercanda begitu. Udahnya gue sama Valen nggak ada apa-apa. Bercanda kok begitu? Bercanda nggak begitu. Saya tahu kamu juga ngeliat Faiz juga. Mana ada gue sama Faiz berhubungan lagi, nggak ada gue. Udah nih Ken, kamu bertobat dulu, baru kamu kasih komentar. Bertobatnya gimana? Saya ngapain?
Tunjukkan kamu jadi teladan dulu, baru kita di sini yang debat-debat sini berusaha mati-matian menjaga hidup kudus, menjaga perkataan kita dari perkataan-perkataan kotor. Nah kalau kamu seenaknya ngomong kotor terus kamu ngomongin firman, sangat tidak adil. Kita di sini mati-matian untuk jaga perkataan kita, nggak ngomong sembarangan. Kalaupun Enggak, kita lu keras, marah-marah aja ya, lu marah-marah aja itu nggak kudus. marah kok. Kudus itu bukan hanya persoalan seks. Lu marah-marah dari tadi kayak gitu Iya, itu udah makanya kudus. Menghina-hina orang, hakimi orang ke neraka itu udah nggak kudus. Kamu dulu buang dulu saya kamu, baru kamu ngomong. Kecuali kamu udah bertobat dari masalah chat-chat cabul, baru kamu boleh ngomong. Chat cabul apa? Coba saya tanya, itu chat cabul apa? Kamu ngomong kondom, kamu Yang cabul, yang Kristen yang ketika gitu nggak cuma saya. Dan itu posisinya juga lagi bercanda. nggak ada orang Coba bercanda tanya sama Valen, emang udahnya gue sama Valen ngapain, nggak ada apa-apa. karena Itu belum. cuma masalah kayak gitu dewasa. Masalah kayak gitu pun lu harus dewasa. Nggak bisa ngomong-ngomong. Nggak bisa pakai gimana? kondom. Kamu pakai kondom dong. Kamu jangan pakai kondom deh, biar enak. Itu posisi nggak ada serius-seriusnya ya. Itu apa Lu aja. tanya sama Valen, udahnya gue Lu ngapain tanya sama Valen. kamu tanya sama orang Islam, boleh nggak laki perempuan ngomong kayak gitu di grup? Coba tanya kami Islam. Coba tanya. Nah itu yang memulai gimana? Awalnya gimana dulu? Gue ngomong kayak gitu ada awalnya. Ini tidak ada Tiba-tiba kaitan ngomong dengan kayak gitu. Islam loh, Luga. Ini kan antara Anda dengan apa namanya cewek ini, nggak ada hubungannya dengan Islam kan, kalian sama-sama Kristen. Kan saya cuma Kenapa dikaitkan dengan Islam? Coba tanya sama Gue dia. ngomong kayak Coba gitu tanya ada sama dia. awalnya itu ada akhirnya. Iya, janganlah Jangan sembarangan ngomong kayak gitu. Kalau orang udah mancing, kamu jangan mau ngeladenin. Udahnya gue ngapain lagi? Gue ngomong kayak gitu cuma bercanda ya. Nggak ada, gue dari hati nggak ada. Bercanda pun kita nggak boleh ngomong kondom, penis segala macam di grup nggak boleh. Saya nggak pernah ngomong begitu kok. Saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Lu pernah ngomong kayak gitu? Kalaupun Jangan bilang nggak pernah. Setiap hari. Nah, pernah Emang gue nggak tahu waktu lu telepon gue malam-malam lu ngapain? Emang gue nggak tahu. Apanya? Gue telepon lo ngapain? Cross check dulu di hati lu ngapain telepon gue malam-malam? Ya gue telepon lo. Ngapain telepon gue Ya, lu juga malam-malam? pernah telepon gue biasa aja. Ah, enggak ada biasa-biasa. Gue tahu kok lu ngapain kok. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba telepon gue. Cuma telepon dong mah, itu kan banyak yang mau dibahas. Oh, mau kopdar lah, mau inilah. Nggak mungkin. Enggak. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Coba. Niken, ngapain itu? Iya, makanya kan gue udah bilang. Lo, kecuali lo bertobat dulu, baru deh, nggak apa-apa lah. Bahas-bahas. Nggak, sekarang emang lu tahu kapan Valen berbuat dosa dan enggak? Terus kenapa Valen boleh ngomong, gue nggak boleh? Ya, si Valen kan Terus diri lu saya juga, mantap gua kan udah negur dia juga. ya lu juga kapan terakhir berbuat yang aneh-aneh kan gue juga nggak tahu, tapi lu ngomong-ngomong aja. Apanya? Ya tunjukin aja chat-chat gue yang cabul, tunjukin. Lu expose aja di grup. Susah amat sih. Expose nggak apa-apa, gue juga nggak Enggak apa-apa. akan gue expose, buat apa, ngapain? Kenalan yuk, kenalan. Petrus juga Petrus Yohanes juga bukan orang yang suci sama kudus waktu dipanggil Yesus juga. Ya. Coba begini aja, sini kan jujur aja apa yang dimaksudkan oleh Luga Tambunan kepada Nike. Iya nih, oke, gue jujur. Waktu hari Jumat, gue masih ingat pokoknya semua kejadian itu waktu hari Jumat kemarin. Gue memang banyol-banyol lah sama si Valen, ngomongin kondom, ngomongin hotel, tapi itu tidak ada dari hati. Iya, itu ada dari hati sama sekali. Tetap aja nggak boleh. Mau bukan dari hati, kayak mau dari hati nggak boleh. Semua orang tahu lihat itu kita cabul. ada. Kalau misalnya yang pas dengar itu tiba-tiba dia masturbasi gimana? Ya, itu haknya dia. Maksudnya itu urusan dia, urusan dia. Makanya lu jaga. Kok gara-gara gue sih? Jangan-jangan lu masturbasi lagi lu gak? Enggak ada. Itu si Valen kan tiap hari Nah, gini loh. bokep. Mungkin gara-gara teleponan sama lu. Gua Enggak. normal lah lu, Gua nggak kenal sama Valen. Iya, makanya jangan pancing laki-laki. Gua cowok. Gua nggak pernah ada apa-apa sama laki-laki manapun di grup Islam atau Kristen atau gimana, nggak ada.
pikiran kamu aja yang Coba saya mau tanya nih Ken, pernah nggak bertemu langsung dengan laki-laki yang ada di grup? Pernah, pernah. Sama siapa? Sama siapa dulu? Sama Luga gue pernah ketemu, sama Luga, sama Samuel. Sama Luga, sama Samuel, sama Faiz, sama Billy, sama Isa. Gue udah pernah ketemu. Ketemu Nggak langsung ya? ngapa-ngapain. Sama Kelvin juga gue pernah ketemu. Nah, bagaimana kalau ketemu dengan Luga langsung? Sparkle cleans everyday messes, and it won't clean out your piggy bank. Gitu. Apa yang Emang dibicarakan? ngapain? Ngebicarain Tritunggal Manes doang? Udah. Kalau ketemu saya rame-rame Pak, ada Samuel, ada Pak Zevanya, ada orang tua juga, jadi rame-rame. Kalau pas ketemu saya, tapi kalau ketemu yang lain saya nggak tahu. Kekudusan itu mutlak untuk berdebat, nggak bisa. Iya, gue nggak tahu, gue tahu, tapi lu marah-marah aja tuh nggak kudus. Kalau lu mau tahu, kudus itu bukan hanya soal seks. Itu bukan marah-marah bro, gue sama Billy, gue udah kenal Billy lama. Itu gue masih biasa aja kok sama dia, masih bisa gue ketawa-ketawa. Kecuali gue pukul-pukulan, kan nggak pernah gue pukul dia, paling cuma gitu-gitu doang. Tapi kan buktinya gue sampai hari ini juga masih ngobrol kok. Kalau Ya, gue belum benci, pukulan karena belum ketemu, nggak tahu ya kalau ketemu. gue udah ketemu Billy. Ngaco lo. Ketemu selanjutnya, bukannya lo ngomong blok M itu apa-apaan? Udah kayak ini kan Si Billy aja gue ajak main gitar, mengambil bareng. Enggak, gini. lu nikah, Gini. lu nik- Yang lu di nikah. sini ya Luga, yang Kristen terutama yang Kristen nggak tahu terakhir kapan nonton bokep, terakhir kapan coli, terakhir kapan ini nggak tahu kapan, tapi mereka tetap masih debat. Kenapa lu cuma ngehakimin gua doang? Iya, masalahnya lo ketahuan kemarin. Yesus datang buat orang berdosa bukan orang benar. Ya berdosa, tapi kalau lo Semua murid-murid Yesus dipanggil waktu berdosa bukan waktu benar. Lu ngomong kalau lo masih Masa berdosa berdosa? jangan debat, lo jadi jemaat aja ya. Kalau jadi jemaat gak apa-apa kok. Tapi kalau lo debat, Jangan Jadi gitu, begini mana lu berdosa? Ken. Jadi kalau saya Gua sesudah itu berarti minta ampun Luga sama itu Tuhan, punya Tuhan niat, mengampuni gue, kenapa punya lu niat baik marah-marah sama dengan gua? Niken. Punya niat baik dengan Niken. Enggak, Luga punya enggak, niat masalahnya dia- baik dengan Niken. Masalahnya bukan Ya, loh, baik, udah si jadi Luga tuh cuma lihat pacaran. covernya doang. masalah gini Ya, Pak. Ada yang bisa lihat Pakai kondom gak sih? Pakai kondom ya. Aduh kalau nggak pakai kondom nggak jantan. Ih, kan kita ngedengerinnya sebagai saya Lu abang-abangan. tuh harus dewasa Luga, lu dengan kayak gitu harus dewasa. Jangan lu langsung tegang, kaget ngeliat yang kayak gitu, dewasa. Ya emang obrolan dewasa sih, mungkin belum dewasa Lu gitu. jangan ngajarin gua, lu umur lu masih 20, gua udah 40, lu 20 jangan dari ngajarin mana, gua, lu so masih tahu kecil. banget. 23 lu. Dewasa tidak, umur tidak menentukan kedewasaan. Lu ngomong kayak gitu aja, Iya, masa gua lu ngomong masih kayak gitu aja lu ngajarin kaget masalah gitu loh. sih? Ya lu mikirnya jangan gimana gitu. Lu kan nggak tahu, Cewek, dengerin udah gue ya. cewek, dia Lu kan nggak udah tahu. cewek, lu ngajarin Lu orang. kan nggak tahu sesudah gue ngomong kayak gitu gue ngapain sama Tuhan, kan lu nggak tahu. Kenapa lu hakimin gue? Justru Tuhan benci habis lu ngomongin jorok terus lu sosok itu Benci bukan sifatnya Tuhan. Tuhan aja sampai sekarang masih sayang sama kalian. Kalau mau tahu, makanya Tuhan sampai detik ini masih sayang sama kalian, segitu kalian menghina-hina dia. makanya Sifatnya Tuhan makanya bukan lu benci. jaga perkataan, bukan cuma hati, perkataan lu jaga. Omongan kecil cabul lu buang. Luka, Bang Luka. Oke. Pak Niken, Ganti topik aja Pak, ganti topik aja. apa perlu saya menitin? Ganti topik aja. Kata saya detiin. Kok ribut gini, ada apa toh? Udah. Ya lu sama perempuan gitu banget lu Luga, sian lu udahlah. Iya lah. Orang nggak salah Nggak boleh juga. begitu Luga lu. Orang ngomong Tahu, kayak gue gitu, lihat di bro. grup kok bercanda kok nggak ada tendensius kok Luga. Gini. Ini kan ini negor orang itu seenaknya, padahal dia pun hidupnya gak benar. Coba kalau dia sopan negor. Negor gimana? Gue cuma bilang sama lo tadi, kalau kalian gak mau percaya lo gak usah paksa. Gue cuma ngomong kayak gitu doang. Iya udah. Kenapa lo ngamuk-ngamuk? Udah Niken deh Luga, udah cari bahasan yang baru lah. Bosen gue lu ngeliat lu berdua ribut. Ganti lah. Iya, kayak pertempuran antara suami dan istri gitu. Heran loh. Astaga. Kayak antara suami dan istri yang berbeda pendapat, akhirnya orang-orang pada tahu. Buat apa? Coba Aku bingung nih, aku agak bingung. Aku dengan Mas Rizkah aja kadang bisa bercanda kayak gitu, normal-normal aja gitu loh.
Iya, gue juga bercanda sama kayak yang begitu. Gue liat di grup juga yang si Niken ngejawabin Valen juga biasa aja. Itu kan gue bilang aja sama lo ya. Udah cuma bercanda, orang nanya bercanda. Buat yang muslim ya, gue kasih tahu nih salah satu rahasianya nih begini. Gua gak mau tahu itu aib orang. Itu Gini. orang. Gua gak mau tahu aib orang, serius. Kalau lu punya masalah sama Niken, Enggak. lu harus nyelesain dengan Niken secara. Gue nggak ngomong masalah Niken, Jadi gini, Gua nggak mau dengerin Biarin boy. Gua keluar kalau lu. Gua nggak ngomong Niken. Biarin. Gini. Biar dia bekor, biar dia bekor dulu, biarin. tingkat kejahatan orang yang belum percaya Yesus, misalnya muslim kan belum percaya Yesus nih, tingkat kejahatannya berbeda. Apa ngaco? Percayaannya luas. Iya, dengar dulu. Ini kan Baca Yakobus 4 ayat 11 sampai 12. Ya. enggak, ini kan versi Kristen, lu dengar dulu lah. Tingkat Ya kejahatan. ini versi Kristen loh Bang Duga, baca nih. Saudara-saudara, nanti dulu, lu dengar saling dulu. memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau menghakimi sesamamu manusia? Bisa. Itu nggak layak loh. Lu gini loh Bang Luga, lu mau ngehakimi Niken, dia mau kayak apa? Tapi emang lu siapa untuk menghakimi dia gitu loh? Orang yang kudus pun belum tentu bakal menghakimi gitu. Kecuali lu belah dadanya si Niken tuh. Lu tahu isi hatinya Oh, Niken. jadi lu mau ceritanya nih, mau lawan debat gua nih ceritanya nih, ayo. Enggak, gua ngasih tahu lu gitu loh. Lu siapa untuk negur Ayat sesama yang lo kasih itu salah. gitu loh. Ayat lo kasih itu salah. Itu salah tafsir. Oke. Begini, seorang untuk menegur seorang hamba Tuhan, apalagi udah kelas-kelas guru, udah bisa debat, itu memang dibutuhkan seorang nabi Tuhan. Contoh, waktu Daud berbuat dosa dengan Batseba, itu diutus seorang nabi, itu Nabi Nathan, untuk menegur segala kejahatan Daud. Ya, Yohanes Pembaptis diutus oleh Tuhan sebagai nabi untuk menegur ahli-ahli Taurat. Jadi guru-guru palsu itu yang ditegur cuma nabi-nabi Tuhan. Nah, jadi artinya kalau nabi menegur guru ahli-ahli Taurat, jangan lo bilang hakimi. Itu memang Tuhan yang suruh. Jangan lo pakai hakim, itu beda. Kalau semuanya disuruh Tuhan. Hah? Emang lu disuruh Tuhan? Orang gua Ada perintah di perintah ada dapat wahyu gitu ya. Hari ini hakimi Niken, ingatin Niken dia hari ini ngomongin gini. Emang ada dapat perintah kayak gitu? Gua itu hamba Tuhan dan gua udah sering. Enggak, gua nggak nanya itu. Gua nanya dapat gak wahyu kayak gitu hari ini? Lah gua dapat dorongan. Ini atau malam ini? Mau detik ini gue dapat dorongan. Kalau gue nggak dapat dorongan, gue Nggak ada yang namanya dorongan. Orang Nabi Nathan juga disuruh ngomong langsung ketemu sama Tuhan. Tuhan bilang kasih tahu Niken gini. Kasih tahu Daud gitu loh kata ya, Tuhan ke tapi Nathan. kan namanya dorongan. Sama, lu harusnya tahu itu kan ada konteks namanya wahyu. Lu dapat wahyu gak? Itu dorongan diri lu sendiri ya, artinya lu menghakimi sesuai standar lu sendiri gitu loh, simpelnya. Begitu, lu tahu dari mana gue bukan dari Tuhan. Buktinya gue Nah, makanya dari mana lu tahu Niken itu berbuat salah ya dengan konteks dia di luar candaan gitu loh. Gue bisa, gue boleh nggak menghakimi lu bukan nabi Tuhan, lu nggak dapat wahyu dari Tuhan, bisa kan? Terserah lu sama keluarga lu juga nggak masalah kok. Tapi itu fakta bukan? Apa? Itu fakta bukan? Gue udah mujizat kok. Iya, gue tanya itu fakta bukan, lu nabi Tuhan bukan gitu loh. Ya, gue bikin mujizat. Enggak, gue nggak nanya lu mujizat atau enggak. Lu nabi Tuhan bukan, iya atau enggak, fakta atau bukan? Iya. Mujizat itu Iya. orang nabi Tuhan. Enggak, gua nggak nanya itu nabi Tuhan, fakta atau bukan, gitu loh. Fakta, oke. Terus kalau gua bilang lu bukan nabi Tuhan, itu bukan fakta kan? Ya. Nah, terus kalau gua bilang kayak gitu, apakah gua bisa menghakimi lu gitu loh? Karena lu nabi Tuhan, gua bisa menghakimi. Oh, lu bukan nabi Tuhan, omongan lu gini. Bisa nggak? Agama lu apa dulu nih? Nggak, seandainya gua Kristen. Oh, lu Islam. Seandainya gua Kristen. Lu aja masih sesat, nasihatin gua lagi, ada aja lo. Nah, Lu udah korban kebohongan Tuhan, terus mau nasihatin gua lagi. seandainya gua Kristen loh, gua ini masih keluarga Kristen ya. Gua kasih tahu, gua keluarga Kristen. Tapi kan udah Islam kan. Kalau lu Islam udah lu diam aja. Kapan gua bilang gua Islam? Bego lu, dia bukan Islam. Kristen. Sekarang gua tanya lu dapat peluang.
Gua dulu bayar per puluhan loh ya. Sekarang kagak. Dulu Sekarang bayar. kagak. Sekarang kagak. Kan udah nggak gua Yahudi tuh. Oh, lu udah beda Yahudi siapa Nggak nih? meyakini kegerejaan itu udah enggak. Itu apa hubungannya sekarang? Ya udah lo masuk neraka lah, tinggal nunggu aja lah. Selamat. Ya nggak masalah, gua nggak mengharapkan surga lu juga kok. Gua juga nggak mengharapkan dapat surganya Luga kok. Gua nggak mengharapkan itu kok. Emangnya ngapa? Gua mau masuk neraka mau masuk surga ya itu urusan gua dengan Tuhan. Dan gua juga nggak mengharapkan surga yang seperti yang lu harapkan juga. Ya makanya lo susah, miskin, gak ada duit. Terus kena talang. Lalu Emangnya ngapa kalau gua susah gua miskin gitu? Lu sih lu gak bosen gua. Sumpah, dari tadi kaya miskin, apa gunanya orang kaya, apa gunanya juga jadi orang miskin. Bosen gua sama lu. Susah kalau surga didasarkan orang kaya. Ya orang kaya aja susah masuk surga, itu yang Yesus katakan. Iya. Lebih mudah Apa ya, yang tertulis bahwa lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum ketimbang orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Dan ada lagi, Iya Samuel, betul. ketika orang itu mati, hartanya apa dibawa mati kira-kira? Enggak tuh. Cuman bawa apa aja sih? Begini, ya masalahnya begini. Lu kalau miskin, tetapi di dalam Tuhan itu sebenarnya nggak miskin banget, masih ada penyertaan Tuhan ya. Semiskin-miskinnya orang kalau percaya Yesus itu pasti ada mujizat, ya. Tetapi kalau lu Apa dengan kaya miskin lu gak? Miskin Apa dapat dulu? penyertaan Tuhan emang kaya aja. Emang jadi kaya tiba-tiba dengan duit. Wah gitu. nah kalau itu beda lagi. Kalau itu beda lagi. Kalau itu aku setuju sama Luga. Kalau orang miskin memang yang percaya Tuhan disertai, gue setuju juga itu. Tapi kalau orang miskin, lu mau bilang dia miskin karena dia istilahnya nggak percaya Yesus, udah lihat, itu malah udah nggak masuk lihat akal. orang Kristen semiskin-miskinnya orang Kristen itu masih tetap bahagia gue lihat. Tapi Iya. lihat Valen. Nah, semiskin-miskinnya orang Yahudi pun tetap ada yang bahagia kok. Lu mau ngelihat orang dari Kristen, sisi pandang Kristen yang miskin bahagia pun, orang Yahudi pun yang miskin bahagia. Orang terkaya di dunia ini orang Yahudi kok Luga. Dengerin ya, orang terkaya di dunia. Lu gak, lu mainnya kurang jauh lu gak, lu cuma Indonesia doang. Orang Jepang, Tapi keagamaan Jepang itu juga. tidak bisa diukur dari harta. Orang Jepang banyak yang ateis tapi kaya-kaya. Kayak Iya, jadi nggak bisa kita ukur kalau kaya itu berarti orang Kristen pasti kaya. Itu salah. Itu namanya teologi kemakmuran itu. Raja Salman orang Islam kaya. oh, salah. Siapa? Raja Salman orang Islam kaya. Tapi lu lihat Kalau Indonesia Islam kapalnya di mana-mana. Lu lihat orang Islam Muslim terbesar di dunia, lu lihat orang Indonesia kayak apa, lu lihat. Ya kayak manusia, Kayaknya numpuk di sono. kayak manusia, bukan kayak yang lain. Lihat orang Indonesia. Terus kenapa? Orang udah miskin itu gara-gara Emang salah betul iman tuh dari harta tuh lu gak? Iya. Hah? Apakah dari Gimana harta? lu gak? Salah bener iman itu dari harta. begini ya. Seseorang diberkati Tuhan seperti Abraham, dia diberkati Tuhan karena dia percaya kepada Tuhan. Abraham contohnya. Iya kan? Terus Jadi begini. Memang tidak semua orang ditakdirkan jadi kaya. Setidaknya mereka berkecukupan, ya kan? Makan ada, bahagia. Tapi kalau secara keseluruhan kita ngomong kerajaan, ngomong organisasi, orang yang mengatasnamakan atas nama Tuhan wajib kaya karena Abraham juga kaya. Kita nih ngomong secara global, soal organisasi. Nah, sekarang kita ngomong secara organisasi. Organisasi yang tidak percaya Yesus itu semua susah. Itu yang ngomong Yusuf Kala. Kenapa kita Muslim terbesar di Indonesia ini, tetapi cuma 2 doang masuk daftar orang terkaya di Indonesia? Itu yang ngomong Yusuf Kala. itu Yusuf kalah. Lalu apa hubungannya agama sama Yusuf kalah? Apa urusannya gitu loh? Maksudnya apa gini loh ya, gue kasih tahu ya. Lu cuma memandang satu orang, Abraham gitu loh. Lu nggak ngeliat bangsa Israel yang bukan Musa, yang bukan Aharon. Lu nggak ngeliat mereka toh karena nggak dikisahkan. Mereka hidupnya kayak mana lu nggak tahu, komunitas mereka kayak mana lu juga nggak tahu. Gue tahu. Nah, gimana kehidupan komunitas Yahudi ini? Yahudi SNI zamannya dulu. Dapat di pedang. Orang-orang Yahudi itu banyak yang kaya, ya, banyak yang kaya emang. Nggak usah jauh-jauh lu gak. Sekarang gua tanya, secara sejarah ya, orang Yahudi SNI itu hidupnya gimana? Orang Yahudi SNI zaman dulu. Itu lu gak?
orang Yahudi itu banyak yang kaya, tetapi tidak mau membiayai para rabinya. Itu yang jadi masalah. Terus? Ya itu hak prerogatif lu, nggak bisa dicampurin masalah hak prerogatif dengan Gini, shalom semuanya. prerogatif, maco. Tuhan itu nggak mau mendanai organisasi guru palsu. Orang Yahudi boleh dikasih kekayaan, tapi untuk guru-guru palsunya dikasih miskin. Salam bro Samuel, lanjut bro Samuel. Shalom Samuel, Luga, dengar suaraku nggak? Dengar. Oke. Aku mau tanya. Ya. Silakan. Ya udah, gue cuma pengen ngomong, aku mau tanya, udah habis itu gue ngomong. Astagfirullah. Gini Bang Luga. Jadi gini aja. Bentar, gua pengen nanya kalau Yahudi kaya itu cuma individu-individu. Tapi mereka nggak mau membiayai organisasi Yahudi, makanya yayasannya si Eliseva itu miskin. Itu semua organisasi. Lihat, apa pernah Mark Zuckerberg mau membiayai yayasan-yayasan rabi? Mana mau? Mana mau mereka lebih pilih bantu yayasan-yayasan sosial daripada yayasan rabi. Kalau HM Sampurna gimana? Apa? Kalau HM Sampurna? HM Sampurna yang anaknya si Michael, ya gue tau lah. Siapa lagi? gini gampang Ini nih udah ada dua. Udah ada 24 mau ketemu orang kaya sama orang miskin itu bedanya di mana? Terus apa hubungannya sama iman? Abraham itu kaya karena diberkati, bro. Dia tahu Saat ini kita lihat saat ini detik ini apa hubungannya sama iman? kalau lo punya iman yang benar kepada Yesus, lo pasti diberkatin baik dalam kekayaan. Gua kaya, ada yang kaya tapi nggak percaya sama Yesus, gimana? Banyak. Gimana lu ga? Siapa? Banyak yang kaya tapi nggak percaya Yesus, itu gimana? Iya, tapi tuh mereka tuh rata-rata kaya minta ke dukun. Lu coba cek semua orang kaya di Indonesia ini rata-rata minta dukun. Enggak juga. Enggak semua. Lu tuh karena deket sama dunia klinik lu ga. Lu tuh itu udah gitu loh. Tuan Moto. Lu tuh terlalu deket sama dunia klinik, makanya lu begitu. Lu tahu nggak, raja-raja, presiden-presiden itu semua tuh pakai dukun. Ntar Presidennya pakai dukun apalagi dulu. Tuan Moto, ntar aku perjelas ya. Lu I tahu don't nggak give a artinya shit dukun? with that, gitu. Itu bukan urusan gua. Nah ya, lu tahu nggak arti dukun itu apa? Dukun itu adalah roh jahat yang bisa memberikan kekayaan. Salah. Dukun itu duduk lan tekun. Duduk lan tekun. Itu dukun. Allah loh. Dukun itu, sebentar gue jelasin. Dukun itu dari bahasa Ibraninya adalah kofer atau kafir, artinya pemantra. Rukia. Cover itu artinya ingkar, Pak Samuel. Bukan ingkar, itu mereka yang kafir. Lu perhatiin aja Raditya Vyasi kan. Lu perhatiin Raditya Vyasi itu artinya pemantra. Lihat deh. Raditya Vyasi kerjasama dengan Yahudi Indonesia. Udah datang ke acaranya, ya ampun, gue bilang air putih doang itu pun harus kita tengah mati bisa mau ngambil air putih. Mendingan di rumah Mang Moro gua ada anggur, ada whisky, ada XO. Mending di rumah Mang Moro Samuel ada daging babi masih enak. Gue bikin acara bergelantungan di mana-mana. Ada bread talk, ada minuman, ada semua gue sediain. Itu gue yang bikin acara. Ini gue Gue kasih tahu malah ya, lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk lubang jarum. Betul. Tetapi orang kaya masuknya lubang yang lain, gitu aja. Bukannya lebih mudah seekor surga, tapi orang kaya masuk lubang mana? Lu penasaran? Bang Luga kaya. Niken, aku tanya Mana tuh? Tuhan ngomong sama gua, tulisan gua nilainya 7 miliar dolar Aku rasain lo. Rasain lo. Enggak, Bang Luga kaya. kenapa? Enggak, jawab aja, Bang Luga kaya. Dulu Niken dengar suaraku nggak? Dengar. Ya, yang tadi aku bilang gimana? Orang kaya susah masuk lubang jarum, mendingan onta. Nah, orang kaya masuk lubang mana? Lubang mana emang?
Lubang mana? Lubang buaya. Itu nggak enak jawab lo, Pak Bagus aja yang jawab deh. Atau nggak Valen yang jawab, Valen deh. Bang Luga, Atau nggak Bu Wongling. Bang Luga kaya? Kaya lah. Kaya? Hah? Kaya lah. Terus udah ngasih ke orang miskin itu? Terus udah ngasih ke orang miskin itu? Orang kaya bukan berarti harus kasih ke orang miskin, bisa aja kasih ke Nah, dirinya sendiri. enggak, karena Bang Luga tadi ngomong, mana ada orang kaya ngasih ke rabi-rabi gitu. Sekarang gua tanya sama si Luga, udah belum ngasih ke organisasi Kristen atau ke yang orang miskin? Kan gue pernah megang 20 juta ya. Setelah gue megang 20 juta, lu tau nggak teman-teman gue yang baris di depan gue berapa orang? Itu ada 10 orang nih kan. Dan Termasuk gue yang baris, termasuk gue. rata-rata itu duit gue habis gara-gara teman gue bikin proposal sama gue. Anaknya kos-kosan lah, anaknya mau masuk sekolah lah, gue bayar lah. Itu gue nih kan. Jadi kalau masalah ngasih-ngasih gitu, ya gue juga pernah ngalamin kayak gitu. Jadi artinya kita juga harus memberi kepada orang miskin, ya. Bahkan ada yang tiap hari datang ke kamar gue, tuk, gue kasih terus, nggak pernah nggak gue kasih. Tiap hari, bayangin. Keren. Mantap. Saya memberikan 50 juta waktu caleg, istri saya caleg, habis 350 juta, nggak ada masalah. Gimana, ayo? 350 juta loh. Itu benar, itu bukan bohong ini. Iya bagus ya kan. Artinya begini. Dari partai mana Pak Dani? PKPI dulu tahun 2014. Partai kecil, jadi ini nggak masalah. Iya, makanya saya juga nggak ngomong seperti itu. Cuma saya cuma mengatakan begini. Organisasi Yahudi di Indonesia, di Indonesia dulu deh, nggak usah jauh-jauh lah ke Israel sana. Mereka juga makan nggak makan gitu loh. Iya kan? Si Liseva gua kenal, ketuanya gua kenal. Itu udah gua kenal dulu dari Billy. Ya, kasih makan, lu kasih makan lu guys, jangan nunjuk-nunjuk orang, jangan nunjuk-nunjuk orang. Bertobat dulu baru gua kasih makan. Kalau nggak bertobat nggak gua kasih makan. Mana ada, kasih dulu makan baru biar tobat pada mereka. Ini manusianya udah guru, bukan anak, bukan jemaat. Jadi kalau untuk guru itu harus bertobat dulu baru diberkatin. Si Eliseba masih Kristen udah berteman sama aku. Katanya kamu juga Yahudi. Katanya kamu juga turunan Israel juga. Jadi kalau masalah itu memang ada nubuatan, ada penglihatan, ada pernyataan, ada tes DNA. Memang orang Batak itu ada darah Yahudi. Jadi ya saya percaya. Jadi sesama Israel dong harus membantu dong. Ya makanya kan Sesama Israel harus membantu. ini ya, Inggris itu kan Efraim. Yang memberikan kemerdekaan atas Israel kan Inggris sama Amerika. Itu kan Manasye sama Efraim. Manasye dengan Efraim, Amerika Manasye, Inggris Efraim. Makanya Yehuda bisa merdeka gara-gara diberikan kemerdekaan oleh Israel yang bantu kan Donald Trump. Donald Trump sama Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat ini kan ada darah Israel, ada darah Efraim sama Manasye. Abangnya si Yehuda. Makanya dibantu. Nah, Yehuda lu tahu diri. Lu tuh Yehuda, bukan abang, lu masih adik. Yehuda tuh kan Yahudi. Abangnya Pak Kesulungan itu kan ada di Efraim. Bukan Yehuda. Yehuda sama Yusuf itu tua mana ya? Yehuda, tapi Nah, kan terus kenapa jadi adik? karena si Ruben ini kan dia kan tidur dengan kesulungannya, diambil dari si Ruben diberikan kepada Yusuf. Jadi hak kesulungan itu ada pada Yusuf sekarang. Di 1 Tawarik 5 ayat 4 baca. Hak sulung itu diberikan kepada Iya tahu aku. Iya. Nah, berarti orang Yehuda harus ngobrol sama orang Efraim biar dia bisa bertahan. Karena yang punya hak sulung itu Efraim, bukan Yehuda. Tapi hak kesulungan itu kan bukan berarti hak pertama atau hak tua, tetapi hak keutamaan kan maksudnya. Jadi tetap itu tuan Yahudi, tetap lebih tua Yehuda. Itu kalau secara ukuran ya lebih tua Yehuda gitu loh. Tetapi secara keutamaan
keutamaan Ya, Efraim. itu Efraim. Nah, makanya orang-orang Yahudi harus belajar juga sama Efraim, jangan main sendiri. Yang kita pintar. Karena sampai hari ini suku Efraim itu belum diketahui kan. Efraim itu dari mana mereka belum tahu kan. Tapi ada suatu sumber di Sepertinya suku Batak sih emang, Batak Toba itu lain itu. gini, kalau Batak Toba itu memang udah pernah tes DNA dan hasilnya positif 40% dari Israel. Tapi kalau sukunya ada salah satu dosa Pak dari Amerika, dia mendengar suara dari Tuhan. Tuhan ngomong gini sama dia, bahwa suku Batak itu adalah suku Efraim yang dari dulu tercerai berai di masa pemerintahan Salomo. Jadi waktu Salomo ingin membangun Bait Allah, diutuslah utusan-utusan ke Barus, dan kemungkinan besar utusan-utusan itu menikah dengan penduduk setempat. Barus itu ada di Taman Batak. Berarti layak dan saya ada daerah Mesir ya dong. Dalam Mesir nama Efraim. Ya iya kan, si Yusuf kan orang Mesir. Iya, Mesir kan ini apa, Yusuf kan nikah dengan orang Mesir kan? Ya betul. Ada. Makanya di Medan banyak kali martabak Mesir gue tengok. Waktu lek tidur di kamarku gue cium bawa Mesir juga aja tahu itu. Nggak, gini. Jadi ini ada kejadian ya di Jerman ini. Jadi orang Batak kuliah di Jerman. Itu satu kelas semua orang Yahudi, ya kan? Nah, pas terima rapot yang juara satu orang Batak. Itu tidak benar di Jerman itu. Aku mau tanya sama Lae. Itu di Wahyu, Efraim namanya nggak disebut, tuh kemana dia? Karena ada cerita Efraim dibuang karena penyembahan berhala. Nah, Begini. Di dalam kitab Wahyu Efraim nggak disebut. Nggak, Itu gini. kemana? Kan dikatakan di situ Yusuf suku Manasye 12.000 orang, ya kan? 12.000 suku Manasye, baru di bawahnya suku Yusuf 12.000. Jadi suku Manasye 12.000, suku Yusuf juga 12.000. Jadi kemungkinan besar nama Efraim diganti dengan nama bapaknya. Oh, tapi aku berharap kalau kita Efraim atau Pak Mati waktu orang Jawa juga ada yang Efraim, kita berharap kita lah orang-orang yang berkain lehenan putih itu yang datang entah dari mana begitu banyaknya. Aku imani itu, gitu. Yang datang. Amin. Gitu. Amin. Jangan jadi orang. Amin. Iya, jangan jadi orang Efraim terus gak diangkat mengalami 7 masa tribulasi itu. Wah, gawat itu. Nah, itu yang susah. Iyalah, jangan sampai nggak diangkat. Makanya kan saya suruh. Makanya Pak Luka sekarang saling semuanya mengintrospeksi diri. Jangan nunjuk-nunjuk aja. Ya udah, kita kembali ke lubang jarum tadi aja dulu pembahasannya. Kamu harus tahu karunia orang ada. Enggak, masalahnya salah. Kan lu nggak tahu sesudah gua ngomong sama si Valen masalah itu gua ngapain sama Tuhan, kan lu nggak tahu. Iya, puji Tuhan lo kalau baik. Gue senang dengar ya. Tapi lo juga harus mengerti talenta orang tuh beda-beda. Ada orang talentanya menegur. Kalau orang talentanya menegur itu biasanya karunianya nabi. Ada talentanya menggembalakan. Dia orangnya nggak mau negur, tapi dia orangnya mau mengayomi. Itu biasanya karunianya gembala. Itu lebih cocok kasih Samuel. Gini, negur ya. Sebenarnya yang negur itu bukan hanya nabi, karena Tuhan menyuruh semuanya kalau ada yang salah ya negur. Kayak gue kemarin waktu gue di evaluasi di Kayon nih. Negor juga harus dengan kasih, nggak bisa negor itu jatuhnya jadi menghakimi nanti. Yohanes Pembaptis itu mengatakan guru palsu itu keturunan ular beludak, itu bukan menghakimi, itu memang udah pantasnya. Karena mereka ini bukan jemaat, mereka itu udah tua, udah guru. Enggak, lo jangan ngikutin orang. Karena lo maksudnya posisinya si Yohanes sama lo kan beda gitu loh. Lo
Lo memang tahu Tuhan ngasih misi dan visi ke orang-orang juga beda. Jangan Yohanes angkatan lahir budak lu jadi ikut-ikutan kasar, ya enggak. Justru pengurapan Yohanes Pembaptis itu lagi dicurahkan kepada anak-anak muda zaman sekarang. Lu baca Pengurapan Yohanes Pembaptis itu tidak mudah karena makanannya bukan makanan babi. Enggak makan babi pengurapan Yohanes Pembaptis itu ya Bang Luga. Ya, mau Serius. apapun yang Makanya belalang ya, oke. Tapi ya sekarang gua tanya, lu tinggal di padang Ini gurun nggak? aja sederhana. Sekarang orang makan belalang gorengnya pakai minyak babi ini, Ken. Lu aja tinggal sama mak lu kok enak-enak, lu bukan di padang gurun lo tinggal. Lah, Lu masih emang gua ngomong gua Yohanes Pembaptis. Makanya kalau lu bukan Yohanes Pembaptis, iya, lu diam aja. Kalau lu nggak tahu pengurapan orang, lu diam. Gua waktu di Dubai di padang gurun juga. Samuel bisa masuk. Bisa masuk gimana? Bukan hanya orang di padang gurun terus jadi generasi yang Pembaptis kagak loh, Kak. Saya itu udah pernah ikut di Empower 21 di sesi anak muda. Ya. Jadi jubah-jubah Yohanes Pembaptis itu sedang tercurah kepada anak-anak muda. Iya, bagus. Jangan lu halangi orang pergerakan Tuhan hanya demi teman, hanya demi laki-laki. Makanya gue bilang saran gue, Laki-laki gimana? Laki-laki gue tolak-tolakin. lu jangan banyakin debat laki-laki, lu banyakin debat sama perempuan kalau nggak bencong. Kalau gue banyakin debat sama perempuan nggak boleh, harus sama laki-laki kan. Iya. Maka gini, gue kalau debat sama perempuan bawaannya bukan debat deh, apalagi yang didebatin cantik kan. Aduh, mending jangan deh, nggak tega gitu kan. Jadi mending selalu gue pilih debat sama laki-laki, biar bener gue bisa ngelibas habis. Kalau sama perempuan, ntar tiba-tiba dibilang gue sayang, gimana gue mau ngelibasnya? Makanya jangan biasain. Aku udah sering kali terjadi seperti itu. Iya, pas kita mau ngajar dia, Bang Samuel, aku sebenarnya sayang sama abang. Ih, lu jadi kita jadi gimana gitu kan? Aduh, jadi udah gitu baru depari lagi. Hah? Udah gitu baru depari lagi. Iya kan, aduh, kacau lah kan. Gimana ke kita lagi lu, Ga? Itu mah gimana ke kitanya lagi? Enggak bisa nih kan. Lu udah bukan. Kemarin lu mau bahas Tuhan, ujung-ujungnya keluar itu kondom. Akan beda kan? Enggak, memang dari awalnya bukan bahas. Enggak, dari awalnya kan karena lu sama si Billy berantem awalnya. Tiba-tiba jadi kondom, kan lucu. Ya itu kan sebelumnya ada bahasan lain. Ya kan ujung-ujungnya kan lari ke kondom juga pembahasan. Terus sesudah itu emang gua ngapain sama apaan, gua ngapa-ngapain. Ya intinya kan udah dibahas dulu. Setidaknya kalau udah dibahas kan bisa terjadi yang namanya kalau laki-laki yang bahasa Inggrisnya kona. Tapi kan mending pakai kondom daripada enggak. Kenapa lu ketawa? Gua tanya kenapa lu ketawa? Lucu, pembahasannya mau temanya oneness, kok tiba-tiba lari ke kondom. Mana itu lagi gak bahas oneness perasaan? Aduh, itu kan di grup perdebatan Kristen Islam, kok jadi lari ke kondom? Ya nggak apa-apa lah lari ke kondom. Pertanyaannya kondomnya kondom siapa yang dibawa-bawa itu? Kondom HP kah atau kondom apakah? Itu waktu pembahasan soal kondom bukan bicarain soal apa itu. Bicarain soal apa ini tuh. Kirain yang dibawa kondom HP atau kondomnya buku kan ada tuh. Ya kan, maksudnya kan lagi pembahasan tentang Si lu gak mau dinasehati oleh perempuan muda dia. Kurang rendah hati lu gak ini. kalau lu kudus nih kan, lu nasihatin lu gue denger. Gue kudus. Lu aja diajak ke hotel sama si Hendra aja lu mau. Mana ada sih Hendra ngajak gue ke hotel? Mana ada Hendra ngajak gue ke hotel? Panggil ada yang ngajak ke hotel lah ya. Ini kan yang datang Hendra. Ini koser. Itu dari rumah Hendra. Bukan Hendra ngajak dia ke hotel nih Ken, nginep di rumahnya Hendra karena kan dia dari Bandung. Yang ada Hendra ngajak Pak Zevanya ke hotel gitu, itu baru betul. Aduh. Makanya loga ini pikirannya harus dewasa.
masalah seks pun harus dewasa, jangan ngomong kondom-kondom heboh. Maklum lah. Lo ngajarin gue kondom. Udah ya, tak ingetin ya kalau kita Gini, ini udah dewasa lagi. masalahnya kita buka ya. Gitu-gituan. Lo tau nggak kita? Lu juga harus rendah hati. Lu masih anak kecil, masih 20 tahun, 23 tahun. Mana ada. Samuel aja bilang lo keras kepala. Emang lu gak keras kepala? Emang lu gak keras kepala? Tuh kan, keras Di sini keras kepala banyak. Kepala mana yang keras? Gua kasih tahu kepala gua keras, kalau nggak keras kebentor pasti otak gua hancur. Udah. Nah, betul itu. Udah keras aja kepala masih pakai helm lagi. Nah tuh dia, makanya kalau kita nggak keras ya bakal hancur otak kita kalau kebentur. Nah, gitu aja. pas lagi naik motor ketiup angin glember-glember. Nah, Lewat makanya Pak itu, Bambang helm Nursena merah. tuh belum. Delenteng ngono ya. Aduh. Kayaknya ada yang merit nih. Ayo yang koser. Gue percaya. Kenapa koser? Kalau nih kan hidup suci, pasti dia cepat dapat suami deh. Gue yakin deh. Gimana? Kalau lu hidup suci, cepat lo dapat suami, cepat lo dapat pacar. Nih, dari kemarin udah banyak yang ngajak gua nikah kok. Mau buktinya? Aku buktinya salah satunya ya nikah. Mau buktinya? Lalu kapan nikah? Kapan? Ngapain nanya? Tapi nggak nyambung kan? Diajak tapi lo nggak mau kan? Karena belum ada yang pas. Bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan tuh pasti lo nikah. Besok langsung kelar. Makhluk gua udah nikah belum? Gue udah mau nikah bentar lagi, nggak lama lagi. Udah nggak lama, bentar ngomong gua. Gampang, kalau pertanyaan kapan lu nikah, jawab aja dengan pertanyaan kapan lu nikah. Kapan lu cerai, itu lebih enak. Ini saya curiga nih, jangan-jangan kita nggak pernah tahu nih. Ntar nikah sama Luga suami istri lagi. Enggak. Hah? Siapa tahu? Gue juga enggak. Jangan-jangan nih debat-debat gini nggak taunya jodoh ntar. Enggak. Nikah sama Luga. Enggak mungkin itu. Dia sama gua. Hanya Allah yang maha mengetahui. Enggak mungkin. Aku juga dulu gitu. Cewek, aku enggak najis gua sama dia. Jadi yang kamu. Si Doga ketawa coba lihat. Berarti cocok itu loh kalau udah ketawa-ketawa. Bang Samuel, mau nggak jadi saksinya nikahnya lu gaun sama Niken? Enggak. Semua jadi saksi. Enggak nih. Gue jadi tulangnya nih kan biar dapat upah pulang kan. Duit kan. Nanti kan juga bawa uang mas kawin tuh kan. Kebagian sebagai adik mamanya Niken kan. Enggak, kalau mas kawinnya dikasihin Bang Samuel langsung aja lari itu aja. Mas kawinnya bawa lari aja nggak masalah, sama kalian udah. Boleh ya. Aduh. Enggak lah. Bang Luka mau kawin apa mau nikah? Mau nikah lah. Oh, mau nikah ya udah. Tapi sini kan cantik orangnya, pasti banyak yang mau kok. Cuma itu doang, jangan harus menjaga kekudusan dalam perkataan, itu doang. Cantik itu relatif lah. Ibu Watimena juga cantik. Gitu. Itu bagi peminatnya. Cantik. Ya udah, makanya Bang Luga jangan telepon gua malam-malam tiba-tiba. Itu juga bertobat ya. Bertobat itu Luga. Ya ada. Pernah gua malam-malam kan itu telepon sama Niken, gua bilang nikah aja, nggak usah. Mana ada. Pernah malam-malam telepon gua juga pernah telepon malam-malam, emang salah namanya saudara seiman. Ya gue sama Samuel juga pernah teleponan. Malam-malam ya. Malam-malam lagi. Waktu itu ada pendeta ngomong lah Ya. Ya pendeta sering ngadain konseling sama jemaat wanita.
Habis itu konsekuensi itu ditengking kan. Habis ditengking terplantingnya tuh jemaat warga itu di pendeta. Terplanting habis itu bunting lah. Makanya kan gue bilang jangan debat dengan laki-laki, debatlah dengan sesama perempuan. Kalau kita debat dengan laki-laki, ya itu bisa terjadi. Bisa bunting. Nggak apa-apa lah. Ya pokoknya debatnya nggak pakai nafsu aja nggak apa-apa kok. Mau debatnya Iya, itu saja mampir kok di rumahnya Maria. Nah itu dia. Itu mah gimana kitanya lagi? Nah ya balik lagi. Iya, nanti jadi kadrun ya. Udah selesai mas, udah selesai. Udah selesai? Udah selesai itu. Dibahas lagi. Aku baru masuk, masa udah selesai gimana sih? Nggak seru. Enggaknya tuh udah selesai kok itu. Sama lu cariin pacarnya ikan lah yang pas. Gak usah ngapain lu kayak Ngapain? gitu. Mending gua aja. Tuh. Tuh. Gimana bang? Gimana bang? Sam gimana? Ngapain lu gue cariin calon suami istri gua aja yang calon. Tawa langsung bikin kan. Dia. Lu kan lu nggak tegur ke Samuel, Samuel udah punya istri lu nggak tegur. Iya si Samuel nggak ditegur. Dia udah Gua tua. punya istri kan itu kata orang. Bener atau tidaknya emang bener gitu. Kapan ke Jakarta nih kan? Apa mau kerja di Jakarta lagi? Gak usah kepo, gak usah kepo. Kita kan bersama Seiman kan harus menanyakan kabar. Masa waktu si Filipus nanya tunjukkan Bapak itu kepada kami, kepada Yesus. Terus Yesus jawab, jangan kepo lo Filipus. Atau enggak si Nebukadnezar mimpi ini soal patung itu dipanggil semua ahli mimpi sama Yusuf, semuanya mereka beramai-ramai bilang ke Nebukadnezar, kepo lu bro gitu. Ya silakan Valen kalau mau bicara Valen. Valen ini lagi pacaran sama Wangling. Lagi pacaran? Iya. Tuh juga. Oh kalau Wangling mah lebih parah dari lo ngelesnya. Kok mungkin ke gua sih? Gua kan sendiri, masa pacaran nggak boleh? Gimana sih Iya, udah bro. kamu? Iya, bohongnya sendiri. Bayangin beberapa tahun nggak pernah berhadapan dengan Daniel. Kenapa pacarannya gak sama Luga aja bu? Bu, kenapa pacarannya gak sama Luga? Kenapa sama Valen? Udah lama nggak pernah ketemu. Kamu juga sendiri. Kamu sendiri. Tuhan kan bilang enggak. Ini kan banyak Yusuf zaman now. Ibu Wangling udah lama sendiri. Ya santai aja deh. Iya. Jadi Wangling sama Valen beneran pacaran ya? Lah itu udah posisinya nganggur. Sebenarnya begini, pacaran sih boleh-boleh saja, cuma cari yang seiman. Nah itu baru benar. Nah perkataan kali ini juga benar. Dari dulu gue bilang gitu kok, gimana sih lo? Mana orang pacaran Tapi nggak benar. si Ken mau pacaran Nggak masih boleh. Kan kita semua cewek harus secara pribadi tegurnya, nggak boleh begini media. kan tiap hari udah ketemu masa harus secara pribadi sih. Ya seharusnya gini loh. Kalau untuk negur seorang itu secara pribadi lebih baik daripada di muka umum. Ya masa secara pribadi udah keseringan. Jadi Boim. Iya betul. Siap. Ini apa sih ini kok ditaruh di sini sih? Jorok banget. kalau seandainya si Wangling pacaran sama si Iman, pasti gua kasih amplop gede. Bener ini juga, gue cari dulu ya. Tapi yang Iman ya, gua sumbang lo gede gua sumbang. Ntar gue bawa dari Hong Kong. Nah, Calonnya gue bawa dari Hong Kong. Puji Tuhan. Apa yang Aduh, gue Christmas sendiri di gimana ini ya?
Tapi tahun barunya nanti saya fotoin ya. Saya bawa dari Hong Kong nih. Sebenarnya ini Tenang aja dari kita gosip semua aja. Mana? Wongling kamu di mana sekarang? Capek mulutnya ntar. Sekarang kamu di mana? Wongling udah di Hong Kong, udah jauh sama lu. Oh, udah deh. enggak sekarang pacarnya Bu Wongling ini siapa sih? Hah? Pacarnya Bu Wongling. Si Tommy orang Hong Kong. Jadi bukan Valen. Nanti Valen dengar Tommy ngamuk loh. Si Valen itu pasar. Kamu kok suka bocorin punya kartu orang sih? Valen lampiasan doang. Waduh. Nanti berantem lagi loh, si Valen ngamuk lagi loh. Kamu nggak boleh begitu loh. Si Valen kalau ngamuk kalau sia-sia ke Kristen soalnya. Iya, mana buktinya? Aduh, semoga. Ya kan lu yang Sekarang ngomongnya harus pakai bukti katanya. Kan lu yang dulu pernah curhat, ganteng kok si Tommy, dia lagi inin gua terus. Kaya lagi. Aduh, saya nggak pernah ngomong dia gimana ya. Kamu jangan tambah-tambahin nih. Nanti bunuh orang loh. Kan kamu pernah ngomong kayak gitu waktu di Nias. Ada si Tommy, orang Hong Kong. Tommy yang mana? Tommy yang orang Hong Kong. Teman gue banyak Tommy juga. Nah, yang kamu bilang dekat sama kamu. Lalu apa lagi kamu ngomong? Si Valen mending balik ke istrinya. Kalau Valen balik ke istrinya kita dukung. Kok kamu yang mengatur dia sih? Ini kan saran dari Tuhan. Valen kok diem? Tanya tuh Valennya. Surat cerainya dirobek-robek aja. Dia udah cerai lagi. Nah, Ya, kalau kita kan- ini dia udah cerai. Nah, masalah seiman nggak seiman itu masalahnya di situ tuh. Gue mau cerai susah banget nih. Kamu nggak usah cerai, baik-baik aja udah. Katanya belum nikah, gimana sih? Iya, katanya pilihannya Putri Yerusalem, gimana ini? Kalau Valen belum nikah, dia nikah nggak masalah. Kalau Valen belum nikah, dia nikah ya nggak apa-apa, asal belum nikah ya. Tapi harus seiman. Misalnya si Valen mau sama si Wongling, dia masih jangan, dia harus masuk ke Kristen lagi. Baru satu tahap lagi dia harus dibaptis, penuh Roh Kudus, berbahasa roh, baru boleh nikah. Iya, ngajak jebak Saro. Luga. Kamu lihat tadi dia bagikan firman apa? Tuhan Yesus kan? Bukan, Hatem. Udah beda sekarang. Apa? Awas Masih Valen masih dibaptis. ada aja. Apalagi yang diceritakan selain gua lagi? Mau gua apa lagi? Kalau Valen dibaptis, biasanya orang dibaptis itu harus ada baptisan Roh Kudus, yaitu ada roh seperti burung merpati turun. Tapi Ya. kalau Valen nanti pas dibaptis oleh Roh Kudus, ketika ada tampak seperti burung merpati, itu bukan berarti benar-benar Roh Kudus yang menyerupai burung merpati, karena di rumah dia banyak burung, bro. Bisnis burung dia. Terus Jadi bukannya kita benci si Valen pacar Wongling, kita nggak benci. Tapi karena firman Tuhan berkata, kalau tidak seiman tidak boleh kata Tuhan. Jadi kita kan ikutin apa kata Tuhan. Bukannya kita suka. Kalian kalau memang jangan yang satu tidak terikat, ya nikah aja ya kan. Yo, Sumpah. Emangnya Valen pacaran sama Wongling? Apa? Emangnya Wongling pernah pacaran sama si Valen? Kan cuma ke Surabaya aja. Waktu itu juga si Wongling ke dia sama lain juga nggak kita bilang dia pacaran sama Valen. Sempat dia sakit gara-gara Wongling. Jadi dia sampai pegang pisau gitu. Iya, jadi gara-gara itu katanya mau jadi Wongling jadi istrinya. Jadi kan ya kita sih bukannya nggak suka, cuma kan setidaknya kita mencari kehendak Tuhan, itu doang sih.
Iya. Tapi Wong Ling kan udah janda, Valen kan juga udah duda, nggak apa-apa sih sebenarnya. Atau juga misalnya Wong Ling sama lain juga nggak apa-apa, lain juga kita. Iya, cuma kan masalahnya kan si Valen kan udah pindah agama jadi Yahudi. Nggak bisa dong, ya kan? Itulah. Jadi sebenarnya pacar Wong Ling sekarang siapa sih? Ya mau nggak mau lah si Tommy. Kalau enggak, Biasanya orang yang banyak nanya, biasanya nggak taunya malah pacarnya lagi. Gua memang, gue jujur ya, doakanlah tahun depan udah ada mulai pembicaraan serius. Jadi gua tahun depan udah mau menikah juga. Jadi doakanlah masalah itu dengan siapa tuh rahasia gua lah, ntar jadi gosip. Tapi tahun depan akan segera ada pernikahan. Oke. Atur Maisi. Nah sekarang tergantung di sini kan nih mau kita jodohin sama siapa nih. Gue lihat dia masih di awan-awan. Ini kan ngomongin pacar kan? Putri Jerusalem siapa sih nih? Putri Jerusalem. Yerusalem ya gue, masa dari tadi gue ngomong gue nggak lihat. Gue kira kan, fotonya bagus nih, pas dia ngomong, ya lah gue bilang. Ayo nih kan, sekarang pacar lo siapa nih kan, biar kita juga mendukung. Udah sama gue mah gak usah ngomongin kayak gitu. Siapa lo nikah? Siapa lain? Masa sih dimaki? Bang Luga, tolong si Samuel tuh kurang ngajar tuh. Dia mau nggoda pacar saya. Emang pacar kamu siapa? Nih kan banget. Gue bilang Gimana? si kamu marah sama gue, bang tolong bang, kita ngajar banget bang. Emang kenapa? Iya dia, masa dia mau ganggu pacar saya mau udah mau ditidurin sama dia. Siapa pacar kamu? Nih kan gue bilang. Itu siapa yang ngomong? Kamaludin. Gue bilang siapa pacar atas ini kan? Gue tahu ya. Ini kan kompakan yang memang ngegodain si Kamaludin. Kan katanya si Kamaludin suka nggak lo nih kan? Apa? Kamaludin juga ganteng juga sebenarnya. Mantannya dia cakep. Tapi nggak tahu ya apa benar. Nggak mau dia. Kamaludin bahasa Ibraninya jago banget lagi. Iya. Cuma gue bilang Kamaludin lo kalau mau lo mani kan, lo harus bertobat lo. Kan gue bilang. Kalau lo nggak masuk Kristen nggak bakal gue izinin lo. Gue bilang. Ya masing-masing aja lah bang. Gue yang masing-masing. Kristen saya Islam dong itu. Lo kayak bapak aja. harus tanya pada Luga dulu. Ya kan ini kan ibarat kata adik-adikan kita. Jadi kita harus jaga lah supaya dia jangan nyari sembarang suami. Masalahnya yang masih nikah Islam. Kan udah ada dilamar tadi. Siapa namanya? Jangan Si Samuel ini masih nggak jelas. Belum nikah katanya tuh. Statusnya ini diam-diam juga nggak jelas. Udah nikah apa belum lo ya nih? Itu foto-foto tuh, kita aja ternyata. Dan jadi dia ini duda loh. Gue nggak pernah percaya juga kalau belum lihat. Itu kan cuma foto-foto kan bisa aja settingan kan. Mana yang jelas lo? Berarti semuanya nggak jelas. Nah demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah saksikan video ini sampai tuntas ya. Dan apa yang kita lihat dan dengarkan antara kedua orang sesama Kristen ini, kelihatan bahwa mereka walaupun satu ketuhanan namun berbeda dalam berpendapat ya. Dan ini artinya menunjukkan bahwa ajaran yang mereka bawa
sangat rapuh ya, tidak mempunyai dasar yang kuat, sehingga tidak satu pandangan di dalam berkeyakinan. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi paling tidak hiburan ya bagi kita semua, dan kita pun sudah mengetahui karakter masing-masing di antara kedua orang ini, karena sudah sangat sering kita lihat mereka berdiskusi ataupun berdebat dengan saudara-saudara kita dari Muslim. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.